Baik, kakak-kakak sekalian, saya mau memastikan bahwasannya share screen yang saya tampilkan, file yang saya tampilkan ini kelihatan dengan jelas. Kita boleh kasih tanda Jelas, jempol. Kak. Oke, silakan. Terima kasih Kak Sukarman. Selanjutnya, apakah suara saya dapat dengar dengan jelas kakak-kakak? Oke, siap. Terima kasih Pak Jelas, Kak. Sukarman. Jasmine. Oke, terima kasih. Kakak-kakak sekalian, kita tiba di tatap maya yang kedua. Kita masih di modul 1.1. Di modul 1.1 ini kita ada sekitar 2 kali tatap maya. Ini tatap maya yang terakhir. Selanjutnya kita akan masuk ke modul 1.2. Di tatap maya yang kedua ini, kakak-kakak sekalian, kita masih di refleksi untuk perubahan paradigma diri guru Biojoka. Selanjutnya, saya mengingatkan kembali kepada kakak-kakak sekalian bahwasanya kesepakatan yang sudah kita buat uh, di hari Kamis, yaitu tetap menyalakan kamera Kak, on cam semua. Selanjutnya mematikan mikrofon supaya tidak bocor terganggu dengan kegiatan kita. Jika tidak ingin menyampaikan sesuatu atau ingin menanggapi, ingin bertanya. Kemudian kakak-kakak saya harapkan hadir seutuhnya. Semoga kakak-kakak yang lain yang katakanlah memiliki kegiatan kita bisa fokus dulu di sini. Semoga nanti kegiatan kita dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya kakak-kakak kita mulai disiplin di tatap maya pertama, di tatap maya kedua juga kita tetap on time ya. Selanjutnya kakak-kakak sekalian memaksimalkan fitur chat, ingin menyampaikan sesuatu nanti pasti kita tangkap, baru kemudian kita bisa sampaikan. Itu dia. Selanjutnya kakak-kakak yang lain juga bisa melihat di sana. Kemudian tombol raise hand jika ingin berbicara, ingin menyampaikan sesuatu supaya suasana kita tidak gaduh. Kakak-kakak sekalian, gangguan teknis merupakan hal yang wajar. Jika seperti Kak Rini, mungkin Kak Rini di Medan mungkin tidak begitu berpengaruh ya. Mungkin kawan-kawan kita di tempat lain itu biasanya kalau dia cuacanya kurang baik, hujan itu listriknya mati, sinyalnya juga mau bisa mati juga seperti itu. Oke kakak-kakak, itu kesepakatan kelas kita. Selanjutnya, untuk kegiatan kita, untuk kelancaran kegiatan kita supaya perangkat kita juga aman semua, kita diberkati, memberikan manfaat yang baik dari kegiatan yang kita lakukan. Kakak-kakak sekalian dinyamankan tempat duduknya, cara duduknya agar kita berdoa agar kegiatan kita tetap lancar. Kakak-kakak sekalian, saya pimpin doanya. Kakak-kakak berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga kegiatan kita lancar ya kakak-kakak. Eh, apa yang menjadi tujuan kegiatan kita pada sesi ini? Tujuan luas ini sudah disampaikan di awal juga, Kak Maya. Kakak-kakak juga sudah mungkin baca di LMS. Ini memfasilitasi kakak-kakak sekalian untuk memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid ya seperti itu. Tentunya yang efektif, bermakna, dan menyenangkan secara refleksif. Selanjutnya, capaian akhir pelatihan ini, kakak-kakak mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJK dalam keseharian sekolah. Selanjutnya, eh, apa yang menjadi tujuan khusus dari sisi kita? Tentunya modul 1.1 ini. Jadi kakak-kakak nanti selesai kegiatan ini di sesi ini memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Itu baru kemudian kakak-kakak dapat mengimplementasikannya, menerapkannya dalam model-model refleksi yang berbeda. Kakak-kakak dapat menulis, kemudian dengan menggunakan model-model yang berbeda. Oke, baik kakak-kakak, eh, ini dikerucutkan lagi yang menjadi tujuan kita. Jadi kakak-kakak dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Saya yakin kakak-kakak sekalian sudah baca di LMS. Itu ada dua yang dijabarkan secara mendalam, namun bukan berarti model refleksi yang lain itu tidak baik ya. Namun kita diarahkan untuk saat ini ke sana karena kakak-kakak sekalian kalau kita lihat secara
Kasat mata itu sederhana dia tahapannya. Ya, dia. Baru kakak-kakak nanti dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Ini nanti kita lakukan dalam 3 babak. Jadi kakak-kakak sekalian nanti dapat menulis 3 refleksi atau 3 tahapan refleksi. Sekalian, baik, ke agendanya ini saya bacakan untuk kita, review framework model tulisan refleksi, kemudian refleksi 3 babak. Selanjutnya, untuk waktu kita, pembukaan tadi sudah kita lalui, sampai ke agenda kegiatan, jadi itu sekitar 5 menit, baru kemudian kita mereview frameworknya Borton, itu sekitar 10 menit, baru kemudian frameworknya Gibbs juga 10 menit, baru kita masuk ke babak pertama, ini terkait dengan menulis refleksi kecenderungan orientasi kita sebagai guru BCOK. Ya, nanti kita lebih mendalam nilai orientasi kita sebagai guru BCOK itu kira-kira apa ya? Nah, mungkin nanti kakak-kakak ada yang bisa menyampaikan yang sudah juga dituangkan di LMS. Selanjutnya kita masuk ke babak kedua, ini terkait tahapan berikutnya, refleksi berikutnya itu terkait dengan perasaan, evaluasi, dan analisis. Ini lebih difokuskan ke frameworknya tips, ya. Baru yang terakhir kakak-kakak itu ada kesimpulan. Dan nanti di sana membandingkan tulisan refleksi kita di babak pertama, babak kedua, kemudian kita kaitkan dengan di babak ketiga. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi, kita mulai review model refleksi. Baik, yang pertama, Orton. Jadi di sini ada 3 tahapan, ya kakak. Jadi ada 3 tahapan di sini. Saya pikir adakah yang ingin open mic? Boleh ketiganya, boleh misalkan hanya apa, baru terus apa, baru kemudian sekarang apa. Itu jadi dia kurang lebih what, so what, no what. Ya. Silakan kakak-kakak, saya kasih waktu untuk mungkin mengelaborasi lebih dalam terkait dengan 3 tahap ini. Silakan. Kalau kira-kira di tahapan apa? Kita menulis apa kira-kira di sana? Oke, silakan Kak Rini. Ya, izin Kak, tadi sinyal saya kan sedikit terganggu. Saya tidak begitu jelas tadi penjelasan dari Kakak, tetapi dari yang Kakak tampilkan ini dari model framework Borton apa terus apa sekarang apa ini kan kalau tidak salah di LMS tuh semalam saya ada membaca itu tentang tugas kita untuk di selanjutnya ketika kita membuat refleksi dengan menggunakan framework Borton ini kan begitu Kak. Jadi maksud saya itu ini masih tentang refleksi diri kita sebagai guru PJOK di dalam pembelajaran baik tentang apa itu refleksi, kemudian setelah kita merefleksi tindak lanjutnya terus apa yang akan kita lakukan, kemudian setelah dari tindak lanjut yang apa kita lakukan sekarang kita harus bagaimana dalam refleksi yang sudah kita terapkan agar pembelajaran kedepannya akan lebih baik lagi. Itu sih pemahaman saya sih Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak tadi sudah disampaikan, diulas sedikit ya. Di itu apa, terus apa, sekarang apa kegiatan yang akan dilakukan itu di sesi yang ini. Kemudian ketika kita sudah katakanlah menjelaskan, mendeskripsikan apa hal yang kita alami, itu dia baru kemudian masuk ke sesi yang kedua. Oke, mungkin ada lagi yang lebih mengelaborasi lagi. Terima kasih Kak Rini. Silakan kakak-kakak. Silakan Kak Sukarman. Oke, terima kasih Kak kesempatannya. Mungkin saya mencoba menanggapi dari framework Borton ini ya. Yang pertama itu apa? Kembali kepada refleksi kita, apa masalah yang ada pada diri kita gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu akar masalah yang terjadi di diri kita, kekurangan kita apa, itu harus kita tahu dulu Kak. Selanjutnya terus apa?
setelah mengetahui kita masalah yang terjadi pada diri kita, kekurangan kita yang kita alami atau kita punya, apalah terusnya apa mau kita lakukan gitu Kak. Nah, apa yang mau kita buat dari masalah ataupun kekurangan yang ada pada kita. Setelah kita mengetahui kekurangan, terus apa yang mau kita lakukan. Setelah kita lakukan, tahu kita jawabannya, selanjutnya apa? Itulah yang harus akan kita kerjakan selanjutnya setelah kita mengetahui masalah, membuatkan refleksi dan jawabannya apa, itulah yang harus kita lakukan di pembelajaran kita ke depannya. Terima kasih Kak. Oke Kak. Ya, tadi sudah agak mengarah sedikit ke nilai orientasi Kak ya. Jadi di sana disampaikan proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi kita bisa eh, menganalisis atau apa kejadian, eh, situasi seperti apa dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Apakah sudah baik? Apakah belum baik? Apakah kadang-kadang kita baik? Apakah konsisten? Seperti itu dia. Jadi itu disampaikan tadi oleh Kak Sukarman. Baru kemudian setelah kita analisis, lalu kemudian kita mau ngapain selanjutnya? Apakah kita hanya diam dengan itu? Nah, berarti kita tidak melakukan refleksi ya. Kita tahu, kita tahu apa yang salah, apa yang kurang, apa yang mau kita tingkatkan. Namun terkadang kita sebagai guru PBJOK itu kadang hanya berhenti di sana. Ayo udah, sekolah rekan saya tetangga sekolah di sebelah aja juga seperti itu. Kawan guru saya, kawan guru PJOK juga seperti itu. Jadi eh, yang selanjutnya terus apa itu tidak lanjut dia. Jadi kalau kita punya sesuatu situasi permasalahan, baik misalkan itu kejadian yang katakanlah kurang nyaman, yang berakibatkan kurang baik kepada sekitar kita, mungkin kita harus menganalisa itu kenapa ya seperti itu ya. Baru kemudian kita pikirkan apa kira-kira solusi, apa kira-kira eh, yang bisa kita cari solusi untuk hal tersebut. Baru kemudian setelah kita ketemu, itu yang disampaikan Pak Suparman tadi, langkah-langkah apa, mungkin tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kira-kira kakak-kakak sekalian untuk yang framework Berkeley ini dapat dipahami ya kakak-kakak. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kira-kira mungkin ada kakak-kakak yang ingin menyampaikan di sini. Ini kan kalau kita di sini what apa kira-kira sebelum menuliskan refleksi itu, apa pertanyaan yang muncul di pikiran kita? Jadi di situ saya akan menyampaikan yang pertama itu apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Kita renungkan kembali apa yang terjadi. Baru kemudian itu kita deskripsikan. Baru kemudian apa yang kita lakukan rupanya sehingga hal tersebut terjadi. Apa tindakan kita di sana? Baru kemudian bagaimana reaksi kita? Ya kakak-kakak. Itu dia yang di tahapan what atau apa. Baru kemudian terus apa? Pertanyaan yang muncul di pikiran kita itu ya seperti eh, kita menganalisis ya, menganalisa apa yang telah kakak-kakak pelajari dari situasi yang telah terjadi sebelumnya itu yang sudah kakak jelaskan di awal tadi. Nah, baru kemudian apa tindakan lain? Mungkin ada dia cara pertama, cara kedua, atau beberapa cara untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan tersebut atau situasi tersebut. Nah, itu dia. Baru yang ketiga, now what? Sekarang apa? Ya. Jadi sesudah dapat dijabarkan permasalahannya atau situasinya, kemudian dianalisis, selanjutnya dipikirkan apa tindakannya, dia masuk ke eh, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya untuk mengatasi situasi tersebut. Itu dia. Baru yang kedua, bagaimana Anda akan mengatasi tantangan-tantangan yang Anda hadapi tersebut. Itu dia. Ya, saya pikir itu mungkin review di Film Boston atau mungkin ada kakak-kakak sekalian, eh, Kak, saya ini di filmnya Workton ini terlampau sederhana. Tapi Kak, saya kayaknya cocok ini di menulis refleksi dengan film ini Workton karena dia singkat. Misalnya ini
umum, ya seperti itu. Tidak terlampau banyak tahapan-tahapan yang saya buat untuk menulis refleksi. Itu kakak-kakak sekalian mungkin ada yang mau kasih masukan, silakan Kak. Atau kita aman di sini? Aman ya, ini sudah kelihatannya nggak sabar lagi nih mau langsung menulis refleksi ya kakak-kakak. Oke baik, kakak sekalian kira-kira reviewnya tadi sudah disampaikan oleh Kak Rini, Kak Sukarman tadi. Tadi sudah juga kita kuatkan ya kakak. Selanjutnya, ini ada framework-nya Gibbs. Ada sekitar 6 tahapan. Namun di layar kita, ini ada tahapan yang hilang, kakak-kakak. Jadi adakah di antara kakak-kakak yang mau menyebutkan tahapan yang hilang dari uh, framework-nya Gibbs ini? Kira-kira kakak, silakan kak. Ini deskripsi yang pertama, baru yang kemudian yang kedua apa ya? Yang ketiga evaluasi, yang keempat apa? Yang kelima konklusi, yang keenam apa? Silakan Kak Amos. Baik, terima kasih Kak. Dari yang saya baca di modul framework Gibbs ini, dia pertama ada deskripsinya, kemudian bagaimana perasaan kita setelah melakukan pembelajaran, kemudian setelah kita ada perasaan, kemudian kita evaluasi. Setelah dievaluasi, dia ada analisis. Siap analisis ini baru dia konklusi. Di terakhirnya itu ada setelah konklusi kita membuat kesimpulan. Mungkin kalau nggak salah seperti itu Kak di framework-nya Gibbs. Oke, terima kasih Kak. Tepuk tangan untuk Kak Amos. Tepuk tangan virtual ya Kak ya. Oke baik. Tadi yang perasaan, yang deskripsi dilanjutkan dengan perasaan, kemudian evaluasi dilanjutkan dengan analisis, kemudian konklusi itu dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut. Jadi diawali dengan deskripsi, baru kemudian diakhiri dengan tindak lanjut. Kira-kira ada kesamaankah dengan framework-nya Borton? Seperti itu. Nanti kita ulas ya kakak-kakak sekalian. Saya mau minta tanggapan dari kakak-kakak sekalian. Kira-kira di framework-nya Gibbs, tadi saya sudah jelaskan juga, tadi kita juga sudah saling menguatkan di framework-nya Borton. Di framework-nya Gibbs, deskripsi ini penjabarannya seperti apa kakak-kakak? Silakan Kak. Di tahapan deskripsi kita ngapain Kak kira-kira di sana? Silakan Kak Rini. Baik Kak, dari framework Gibbs ini dia kalau menurut saya dia lebih terjabarkan dibandingkan dengan Borton yang kita paparkan, yang kakak paparkan tadi. Di Gibbs ini dia lebih apa ya, lebih komplit. Jadi di situ ada deskripsi, artinya kita menerangkan ataupun mengartikan dulu apa itu dari refleksi. Kemudian dari para ahli juga kutipan-kutipan juga nanti kan kita juga secara garis besar, garis kesimpulan juga bisa melihat bahwasanya refleksi itu bagaimana. Setelah mendapatkan deskripsi, kemudian feeling itu artinya perasaan, what were you think and feeling, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan gitu. Jadi setelah kita membuat deskripsi, apa itu arti dari refleksi secara panjang lebar, kemudian kita mengulek ataupun menganalisis diri sendiri, perasaan kita ini bagaimana setelah kita selesai mengajar kan gitu. Kemudian setelah kita mengajar materi yang udah kita berikan, jadi dari feeling kita sebagai guru PJOK, kita memiliki feeling tersebut untuk melakukan refleksi. Kemudian setelah kita melakukan refleksi, kemudian kita sadar diri, artinya dengan memberikan refleksi kepada murid, dari tanggapan ataupun umpan balik peserta didik, dari situ kita bisa melakukan evaluasinya gitu. Evaluasinya tanggapan umpan balik yang diberikan, kita memberikan evaluasi yang supaya pembelajaran menyenangkan, jadi harus kita bagaimana. Kemudian setelah kita lakukan evaluasi, lebih dianalisis lagi.
kalau kita berbuat dari hasil refleksi yang sudah dibuat anak-anak, kemudian kita evaluasi, kemudian kita akan membuat konsep pembelajaran yang lebih menyenangkan. Misalnya yang kemarin dari umpan balik anak-anak mengatakan ternyata di dalam pembelajaran senam ritmik pelajarannya menonton tidak menyenangkan. Nah, setelah kita evaluasi, kemudian kita menganalisis bagaimana ya kalau supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan, bagaimana kita terapkan dengan PJBL atau Project Based Learning. Artinya di sini anak-anak lebih aktif, lebih kreatif dalam menciptakan suatu produk atau project. Itu dari problem analisisnya. Kemudian dari analisisnya itu kemudian konklusinya apakah pembelajaran PJBL yang sudah kita terapkan di sekolah ini berkaitan dengan keinginan anak-anak dalam pembelajaran tersebut agar pembelajaran tadi dapat nemunya. Artinya anak-anak lebih senang, tidak monoton, tidak bosan dengan ocehan-ocehan kita yang artinya guru lebih aktif, tetapi dengan PJBL di sini diharapkan anak-anak lebih aktif. Artinya pembelajaran berpusat pada muridnya itu lebih dapat. Nah, setelah itu action plan-nya itu ya kita terapkan nih project PJBL. Ya, action plan-nya itu alur-alur sintak-sintak tahapan dalam pelajar PJBL itu kan ada. Jadi agar konsep pembelajaran menyenangkan itu dikena di anak-anak. Saya rasa itu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sangat lengkap disampaikan Kak Rini. Oke, Kak Rini, tapi yang saya tangkap tadi yang Kakak sampaikan dari proses tahapan refleksi itu, semoga ini kakak-kakak juga tadi mendengarkannya, itu diarahkan ke project based learning ya Kakak ya, project based learning. Jadi memang kakak-kakak ini, terutama Kak Rini, sudah menyadari bahwasannya eh, cara mengajar ya, cara mengajar. eh, Pedagogisnya guru PJOK itu sebenarnya harus dirubah. Jadi dia nggak satu arah lagi, satu arah masuknya di sana, ya eh, hanya guru yang mengambil peran yang lebih banyak waktunya di sana dibandingkan siswa. Jadi kalau dia modelnya seperti yang dikatakan oleh Kak Rini tadi, project based learning, jadi anak-anak di situ dihadapkan ke sebuah boleh permasalahan ya, atau katakanlah boleh kemudian keterampilan pemahaman gerak atau apa yang dini. Kemudian anak-anak yang mencari katakanlah eh, tahapan belajar mereka seperti apa. Baru kemudian hasil yang mereka eh, produk yang mereka hasilkan kira-kira nanti mereka. Jadi anak-anak itu diajak untuk berpikir dan menggali potensinya situ. Jadi guru memfasilitasi. Ya Kak Rini ya tadi saya terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Kak Rini. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang ingin menyampaikan lagi. Ada kira-kira kakak-kakak atau mungkin ke arah apa persamaan dan apa perbedaan yang mendasar yang bisa kakak lihat sederhana boleh dari frameworknya Borton dan frameworknya Gibbs. Apa yang beda atau apa yang sama? Boleh. Silakan kakak-kakak. Bagaimana? Kira-kira izin ya Kak Mulyadi. Kira-kira ini di LMS sudah di sana kan kita nanti akan membuat produk refleksi ya. Nanti kita disuruh memilih refleksinya Borton atau Gibbs. Kira-kira kakak nanti milih yang framework yang mana nih Kak Mulyadi? Oh, sebentar ya, Kak. Silakan Kak. Ya, ya izin nih, Kak. Ya, silakan. Ya Kak, silakan Kak. Ya, Kak, terima kasih, Kak, untuk apanya ya. Nanti Nanti yang ah, saya ingin memilih dengan gips seperti yang inilah, Kak ya. oh ya, Ya. kira-kira alasannya Kak, karena lebih apakah Alasannya kira-kira? alasannya yang pertama dia lebih menarik ya, Kak ya. Lebih menarik dan yang kedua ya tentunya
mudah dikerjakan. Gitu, Oke, Kak. itu aja Kak. Oke, Ya, itu aja. terima kasih Kak Mulyadi. Jadi lebih menarik, mungkin lebih spesifik atau apa ya tampilannya mungkin dari sisi mananya. Baru kemudian ini mudah. Ini menurut Kak Mulyadi ya. Ini ada yang resen, kamu silakan Kak. Kira-kira mau menyampaikan yang mana? Baik Kak, terima kasih Kak. Nah, sebelumnya saya sering membuat istilahnya dari kegiatan ini kan gips itu hampir serupa refleksi yang saya sering terapkan atau saya lakukan pada saat guru penggerak itu di 4P atau 4F yang ada peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Jadi saya lihat di framework gips ini dia deskripsinya dulu, kita tuliskan dulu apa yang terjadi, kemudian kapan, kemudian siapa-siapa yang terlibat, kemudian setelah deskripsi kita tulis ada perasaan, sama seperti di 4P itu mungkin ada peristiwa sama dengan deskripsi. Kalau saya lihat-lihat ya, saya amati, saya baca-baca, kemudian di gips ini ada setelah deskripsi ada perasaan, di 4P itu juga ada perasaan, dia feelings, yang sering kita waktu guru penggerak kita membuat refleksi 2 mingguan. Kemudian ada evaluasi. Di evaluasi ini dia saya lihat lebih mengarah ke pembelajaran sama analisis. Setelah evaluasi ada analisis. Kemudian ada konklusi atau kesimpulan dia. Setelah itu di 4P terakhir ada penerapan. Penerapan ini lebih dia sepertinya ke rencana tindak lanjut sama penerapan. Saya rasa nanti kalau ditugaskan untuk memilih gips atau Borton, saya lebih memilih gips ini karena hampir serupa dengan yang saya lakukan di jurnal 2 mingguan pada saat melakukan refleksi jurnal 2 mingguan pada saat guru penggerak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan Kak. Oke, terima kasih banyak Kak. Jadi ini semoga Kak ya, ini sudah melalui pendidikan guru penggerak. Tentunya kita di sana diajak untuk selalu berefleksi. Dan yang terpenting ke situ arahnya. Bukan hanya dalam kegiatan ini, tetapi senantiasa melakukan refleksi. Kembali kita ke tatak maya yang pertama, agar menjadi guru-guru Prajoka yang reflektif. Ya, itu dia ya. Jadi kalau sudah terbiasa, sudah menjadi budaya, itu akan tindakan-tindakan kita menjadi tindakan yang reflektif seperti itu. Terima kasih Kak Amos, tadi sudah dikaitkan, ada kesamaannya dengan yang model 4F ya Kak. Tadi itu ya. Jadi kakak-kakak sekalian, kita sebenarnya tidak utamanya tidak ke bentuknya. Yang paling utama itu dorongan dari diri kita melakukan refleksi. Seperti Kak Rini ya kalau nggak salah tempo hari mengibaratkan dirinya sebagai menggambarkan dirinya sebagai cermin ya, supaya tetap kita berkaca dengan situ. Itu ya Kak Amos, terima kasih Kak. Tadi sudah disampaikan terkait dengan pengalamannya juga. Silakan Kak Rini, ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan Kak. Iya, terima kasih Kak. Izin menyampaikan inspirasi. Tadi di chat kolom saya salah, maksudnya saya lebih nanti ketika di tugas saya lebih memilih untuk yang refleksi yang pertama, yaitu yang model Borton, di mana di Borton itu ada what stakes, so what and no what kan gitu. Artinya Benar. di Borton ini juga ada sama yang dikatakan Kak Almos tadi, bahwasanya di tahapan apa itu, di deskripsinya itu ada peristiwanya. Kemudian di tahap keduanya juga ada mencakup tahap pengembangan ataupun semacam pengetahuan. Serta di tahap ketiganya itu ada tahap refleksi yang berorientasi pada tindakan, yang artinya di sini kita mendefinisikan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan dan meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Di mana 3 tahap Borton tadi dari pemaparan Kakak itu kan ada tahap pertama itu ada apa. Nah, di apa itu walaupun dia hanya 3 kata ya, what stakes, so what, and no what itu, tapi di tahap pertama itu di apa itu lingkupnya banyak sih, yang artinya begini, apa yang telah terjadi,
Kemudian apa yang kamu lakukan? Kemudian apa akibat dari tindakan kita yang kita lakukan ini? Kemudian lagi apa yang dilakukan orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut? Kemudian apa sih reaksinya terhadap apa yang kita lakukan? Itu di tahap pertama di NOWAT apa. Kemudian yang di tahap keduanya itu di what stake ya. Jadi apa gitu. Artinya di sini pengembangan ataupun pengetahuan di mana kita fokus ataupun menyoroti di pembelajaran yang kita masuk di dalam kelas pembelajaran ini untuk berkontribusi pada peningkatan kita sebagai guru PJOK di dalam kelas. Jadi apa? Sebenarnya banyak sih yang mau kita refleksikan. Contohnya jadi apa yang telah Anda pelajari dari situasi ini? Kemudian jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai guru PJOK? Di sini kemudian jadi apa pentingnya situasi ini. Nah seperti itu Kak. Sama seperti di tahap ketiga Ya. yaitu NOWAT. Sekarang apa gitu. Nah sekarang bagaimana? Di mana di tahap terakhir ini kita berfokus ataupun menyoroti tindakan kita sebagai guru PJOK di masa yang kedepannya ataupun tindak lanjut kita di dalam guru PJOK memberikan pembelajaran di dalam kelas dari situasi ini. Contohnya sekarang apa sih yang telah kita pelajari, kemudian sekarang apa yang mau kita lakukan. Itu sih Kak inspirasi ataupun pemaparan dalam pola pikir saya. Saya rasa itu aja Kak. Oke. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak. Tadi sudah diulas kembali ya. Kita diulas kembali di framework-nya Borton. Kemudian dibandingkan ini loh yang sama di Borton sama Gibbs. Ya, itu dia. Tapi Kak, sedikit lagi. Ini singkat aja Kak ya. Ini ada dari kakak-kakak. Kira-kira yang membedakan tahapan ini. Tadi ada yang sama ya. Oke, tadi kita sepakat dengan yang disampaikan Kak ini. Yang paling membedakan yang tidak ada, yang tidak begitu kelihatan di Borton, namun ada di Gibbs. Silakan Kak, ada kira-kira yang bisa menyampaikan. Tadi perbedaannya kita sudah kesamaannya tadi sudah kita ulas. Mungkin di perbedaannya di tahapan ini yang tidak ada di Borton namun ada di Gibbs. Kira-kira seperti itu. Ada kakak-kakak yang bisa melihat? Ya, di sini tadi Kak Sukarman ya. Gibbs, perasaan, analisis evaluasi, konklusi, kesimpulan rencana. Oke, Kak Rini tadi sudah disampaikan juga. Borton lebih sederhana, Gibbs lengkap, komplit, analisis, dan rencana tindak lanjut ya, plan action-nya. Kemudian Kak Sukarman, Gibbs lebih detail, mungkin perasaan tidak ada. Oke, sepakat kira-kira. Apakah kakak-kakak melihat di framework-nya Borton, itu perasaan itu disampaikan atau katakanlah ditunjukkan dari penjabarannya ya, secara gamblang di sana. Sepakatkah dengan Kak Sukarman? Ya. Oke, Kak Amsar sepakat ya. Ini maksudnya jempol sepakat ya Kak Amsar ya. Izin Kak, sepakat Kak. Jadi yang saya lihat di sini izin menanggapi sedikit Kak. Saya Silakan. setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Sukarman. Di framework GIP ini perasaan itu ada, tapi di framework Bortonnya itu tidak ada perasaan. Jadi kalau seandainya memilih seperti yang disampaikan tadi, tentu framework GIP ini lebih runut dan lebih mudah untuk diikuti. Sedangkan framework Borton ini kita mencari tentang pertanyaan-pertanyaan terhadap diri kita. Kita masih mencari gitu, mengembangkan apa, terus apa, dan sekarang apa. Jadi di perasaan itu tidak ada di Borton. Cukup demikian Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Amsar. Pada intinya yang saya tangkap jawabannya ini lebih spesifik ya. Kita lebih gampang ya menulis kira-kira gitu ya Kak Amsar ya. Gampang menuliskan tahapan-tahapan ini yang di Gibbs ya seperti itu. Oke kakak-kakak sekalian, ini kita bungkus. Jadi di Borton ini ada 6 tahapan. Yang pertama itu deskripsi. Jadi kakak-kakak di sana nanti ketika menulis mendeskripsikan situasi atau pengalaman secara detail. Ya, secara detail ya kakak-kakak. Baru kemudian perasaan. Ini yang tidak begitu kelihatan di Borton. Jadi kita ngapain di sana? Jadi di sini kakak-kakak menulis perasaan yang kakak-kakak rasakan dari pemikiran kakak-kakak dari pengalaman tersebut. Apa yang kakak rasakan? Nanti akan saya tunjukkan ada roda emosi. Mungkin kakak-kakak ini guru penggerak sudah pernah melihat itu.
Baru kemudian yang ketiga itu evaluasi. Evaluasi ini menggambarkan atau katakan melibatkan penilaian yang buruk atau yang baik dari pengalaman yang tadi yang kita deskripsikan. Baru kemudian yang keempat itu ada analisis. Jadi analisis di sini kakak-kakak juga tadi sudah menyampaikan ya. Namun kita perkuat lagi. Ini mencoba memahami mengapa situasi tersebut terjadi. Itu dia. Baru kemudian kesimpulan. Di kesimpulan ini konklusi itu merenungkan apa yang telah dipelajari berdasarkan pengalaman tersebut. Disimpulkan. Baru selanjutnya, ini yang paling akhir ini, rencana tindak lanjut. Apa yang kita katakanlah kita rasakan, kita bisa jabarkan pengalaman-pengalaman kita, kalau itu tidak ada rencana tindak lanjutnya ya sama aja. Nggak akan bisa berubah pembelajaran yang kita lakukan ya ke arah yang lebih baik. Oke, kakak-kakak sekalian, tiba saatnya kita akan menulis refleksi. Tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal itu ada 3 babak. Di sini ada dibuat. Mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu dari LMS apa yang terkait kejenderaan orientasi. Baru kemudian kakak-kakak sekalian, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitannya dengan framework yang sudah saya bahas barusan. Framework Burton dan frameworknya Gibbs seperti itu. Baru selanjutnya, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Kakak-kakak, ini penting. Kita nggak akan bisa jalan kalau nilai orientasi sebagai guru PJOK itu kita belum mengetahui dan paham. Sepakat ya, kakak-kakak sekalian. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya yang mau kita deskripsikan itu apa, situasinya seperti apa. Kalau itu nggak bisa kita jabarkan atau nggak bisa kita gali, ya nggak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke kakak sekalian, ini singkat aja kak, yang bisa menyampaikan apakah nilai orientasi itu ada 5 ya. Apa nilai orientasi yang menjadi 5 nilai orientasi yang harus katakanlah dimiliki atau dikuasai oleh seorang guru PJOK. Silakan kak. Ada kira-kira yang open mic. Sebenarnya nilai orientasi kita di mana? Nilai orientasi kita melayani seperti apa kira-kira seperti itu. Standar pelayanannya seperti apa saja, itu dia bagian-bagiannya. Ada yang kira-kira ingin menyampaikan kak? Supaya kita bisa lanjut nanti menulis refleksi. Kita harus tahu dulu kita dominannya di mana atau kita kurangnya di mana dari nilai orientasi tersebut. Silakan kak. Ya kira-kira kakak-kakak yang sudah baca LMS sebenarnya di sana itu ada tertuang. Mungkin ada kakak-kakak yang sudah tahu, tapi enggan menyampaikan. Kakak-kakak sekalian, di sini kita tidak ada jawaban yang sangat terlalu benar, tapi dengan berani kita mengungkapkan itu sudah salah satu bagian dari aktualisasi diri kita yang untuk berefleksi juga ya seperti itu. Silakan kak, ada kak nilai orientasi diri? Oke. Jadi kakak-kakak sekalian, oke Kak Andrianto silakan Kak. Baik, saya mencobalah dulu nilai orientasi untuk nilai apa guru PJOK barangkali ini Kak maksudnya ya. Iya benar-benar. Oke baik. Saya mencoba untuk memahami bahwa nilai orientasi guru PJOK itu adalah salah satu mengembangkan kompetensi guru tersebut ya, kompetensinya juga meningkatkan kolaborasi hampir sama dengan yang di nilai-nilai peran guru penggerak juga ya. Ada kemandiriannya, ada 5 nilai peran guru penggerak itulah salah satunya. Jadi
ya inovatif ya, terus tadi ya mengembangkan kompetensinya, terus kolaborasi, inovatif, dan terutama bahwa guru PJOK itu harus mampu suka tidak suka atau mau tidak mau harus berpihak kepada murid. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jawab, Kakak. Oke, terima kasih Kak Hendrianto. Jadi Kak Hendrianto tadi mengaitkan sama nilai guru penggerak ya. Jadi nilai guru penggerak ini merupakan juga nilai apa? Nilai orientasi kita sebenarnya kalau dia dihubungkan ya secara Ya, umum. bisa merupakan bagian dari kita juga. Ya benar Kak Hendrianto tadi. Kakak-kakak sekalian, supaya kita langsung lanjut. Kak Rini, silakan Kak, singkat aja Kak ya. Mungkin Ya, poin-poin pentingnya ya. aja Kak ya, izin ya. Singkat aja, kalau yang dari LMS Oke. yang saya baca tentang Ya. di kegiatan elaborasi yang kemarin itu karakteristik pada kita ketika kita melakukan reflektif itu ya salah satunya kita harus ada fokus pada tujuannya, artinya konsekuensi pada proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian di sini kita juga harus selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab dan welas asih. Saya rasa itu aja Kak, sekian dan terima kasih. Oke, Kak Amos, singkat aja Kak ya. Baik, terima kasih Kak. Nilai orientasi yang harus dimiliki guru PJOK itu mengembangkan ketiga ranah yang dituntut dalam pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Mungkin itulah ranah yang harus kita kembangkan kepada murid. Terima kasih Kak, saya kembalikan. Oke, ya. Langsung ke spesifiknya ya, ke Amos tadi. Afektif, kognitif, sama psikomotorik. Oke, kakak-kakak yang sekalian, yang kakak sampaikan tadi sudah mengena sebenarnya dengan nilai orientasi seorang guru PJOK itu ada 5 kakak-kakak. Yang pertama itu penguasaan materi. Nah, mungkin nanti jawaban saya kena loh ke sini, mungkin gitu ya pemikirannya kakak-kakak sekalian. Baru kemudian yang kedua itu proses pembelajaran, tahapannya, tahapan pembelajaran, langkah-langkah pembelajarannya. Baru kemudian aktualisasi diri, menonjolkan diri kita, terkait dia kemandirian juga seperti yang dikatakan Kak Hendrianto tadi, gitu ya. Kita harus bisa tampil beda, tapi dengan hal-hal yang praktik baik atau hal yang positif. Nah, seperti itu ya. Baru kemudian integrasi ekologis. Ekologis ini ya berkaitan dengan konteks fisik, sosial, budaya di mana kita sedang berada seperti itu. Jadi harus kita sesuaikan. Baru kemudian yang terakhir itu tanggung jawab sosial. Itu ya kakak-kakak. Selanjutnya kita lanjut ke petunjuk ya kakak-kakak. Instruksinya nanti kakak-kakak akan saya kasih link Google Slide yang sudah saya siapkan. Nanti kakak-kakak di situ ada 3 babak. Jadi kakak-kakak sekalian kita di sini tidak ada dibatasi. Kakak-kakak tuangkan saja ya. Tidak ada saling mencela, tidak. Intinya kita saling belajar di sana. Yang babak pertama, ini kakak-kakak akan saya beri waktu, kita kasih waktu 4 menit untuk menuliskan refleksi. Yang pertama di situ, pertanyaannya kira-kira seperti ini kakak-kakak. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Tadi saya sudah sebutkan ya, itu ada 5 tadi, saya ulang lagi, mungkin bisa dicatat. Penguasaan materi, yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga itu aktualisasi diri, yang keempat itu integrasi ekologi, baru yang kemudian yang kelima itu tanggung jawab sosial. Kita harus tahu dulu itu. Kita nanti ambil 1, 2, atau mana yang kira-kira yang cenderung. Kalau cenderung kita katakan yang dominan ya, kira-kira seperti itu. Jadi ya. Baru kemudian yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Ya kakak. Baru yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Nanti dikaitkan dengan pengalaman. Kakak, aman petunjuknya kak? Jempol? Tolong diulang itunya, Oh, Kakak. 5 apa tadi oke. orientasi? Oke kakak, yang Penguasaan pertama materi, tadi penguasaan materi, proses pembelajaran, yang ketiga aktualisasi diri, yang keempat integrasi ekologis. Ini terkait dengan konteks di mana kita mengajar ya kakak-kakak. Baru kemudian tanggung jawab sosial. Itu ya kak ya.
Nanti di mana kakak-kakak Oke. kira-kira yang mau menulis refleksi. Pasti akan, ini sudah kepikiran nih. Oh saya kayaknya kurang di sini, kayaknya saya lebih dominan di sini. Akhirnya seperti itu nanti akan muncul di sana. Baik, sebentar saya akan bagikan Kelompok. link link. Enggak kak, kita nggak kelompok. Kita masing-masing kakak ya. Tapi kita nanti bisa melihat hasil kerja atau hasil refleksi tulisan refleksi dari rekan kita yang lain. Ini kakak-kakak kita konsisten. Ini 4 menit ya kak. Silakan diakses di chat box ruang virtual kita. Di sana sudah saya bagikan link Google Slide. Kira-kira nanti tampilannya kakak-kakak sekalian seperti ini. Sebentar saya bagikan. Mana kopi Bapak? Dapat dilihat dengan baik kakak. Oke Kak Hendrianto. Selanjutnya Kak udah bisa dibuka ya Kak Hendrianto ya. Link yang saya bagi tadi udah bisa dibuka ya. Oke Kak Taruli. Oke. Oke, saya pikir sudah bisa dibuka. Itu sudah ada saya buat kakak-kakak namanya. Ini saya urutkan menurut abjad, jadi kita gampang mencari. Kita ada 19 orang peserta di kelas 3. Nanti kakak-kakak cari aja ke bawah. Terus ini sampai ada 19, nanti lengkap. Nah, ya, tuh. Pertanyaannya tadi, itu nanti akan saya tunjukkan. Kita di babak pertama dulu Kak ya. Nanti ini Kak, mungkin kakak-kakak udah ada yang terbiasa dengan ini. Ini hampir sama dengan Google apa ya, PowerPoint ya, PPT ya. Nanti kakak-kakak tinggal tuliskan nanti di sini, Bentar ya. Misalkan ini Kak Amos, nanti tinggal edit di sini Kak. Nah, ini saya ketik-ketikkan ini nampak ini ya. Nah, tulis di situ. Oke. Nanti boleh dibikin spasi ke bawah untuk membedakan pertanyaan. Kan tadi ada 3 pertanyaan ya. Nanti saya akan tampilkan kembali. Ada 3 pertanyaan tadi di situ. Nanti kakak-kakak itu tuangkan di sini, ya Kak ya. Oke. Ini saya stop dulu di sini. Saya akan tampilkan pertanyaannya. Oke, silakan kakak-kakak. Selamat bekerja. 4 menit ya Kak. Silakan. Kak Daniel, izin Iya Kak, bertanya, ya. ini dari 5 nilai orientasi kita pilih salah satu gitu atau Iya, salah dua? salah satu, salah dua boleh Kak. Yang cenderung, kalau dikatakan yang cenderung, yang paling dominan Kak. Ya, silakan Kak. Oke. Ini Kak Amos sudah mulai bekerja. Silakan Kak, lanjut Kak ya. Nanti boleh dibuat spasinya ke bawah. Itu bahwasanya dia jawaban dari pertanyaan yang kedua. Yang ketiga juga demikian. Ini Kak Amsar juga udah mulai jalan.
Kak Amsar, kira-kira ada masalah Kak? Di sini belum lanjut ya. Aman Kak, aman. Oke, oke, silakan Kak lanjut Kak ya. Oke, Kak David sudah jalan ini. Eh, Kak Hendrianto, Kak, kita di kolom pertama aja dulu Kak. Nah, karena kita masih di babak pertama Kak. Ya, nanti dikopikan aja dari yang babak kedua, nanti pindahkan yang ke pertama Kak ya. Di cut aja yang di kolom yang di tengah, itu dipindahkan ke sebelah kiri babak pertama. Kita masih di babak pertama Kak. Tiga pertanyaan itu nanti di apa dimasukkan di kolom pertama. Aman ya Kak Hendrianto? Bisa ya dipindah ya. Kak John, ada masalah Kak Kak John? Ini belum lanjut. Ya, Kak. Kak Daniel, Kak berarti menyala. Masih cukup dalam yang proses, ini aja masih dulu dalam ya. proses Kak Daniel. Iya Kak John. Ya Kak Daniel. Ya, masih dalam proses Kak. Oke, silakan lanjut Kak ya. Kak Klisman ini masih gantung dia. Digeser ke atas itu Kak boleh. Kak Leonardo dilanjut Kak ya untuk pertanyaan yang kedua ya. Kak Habibi ada masalah kah? Kak Muhammad Habibi? Kak Daniel, Iya Kak Hendrianto. ini cukup di babak satu aja dulu dijawab atau gimana? Iya, kita di babak satu aja dulu Kak. Jadi kita di kolom yang pertama saja dulu. Oh begitu. Ya. Oke Oke. Kak. Oke, Kak. Ya. Kak Daniel, izin Kak. Oke, silakan Kak. Nggak bisa apa pengetikan di kolom pertama itu. Di atas nama Kak Klisman ya Kak. Nomor berapa ini Kak Klisman? Nomor 8. 8 Kak ya. Sebentar Kak ya. Oke. Oke, mungkin tadi kena hapus Kak itu. Hah. Oke, ini saya bantu Kak. Silakan Kak. Udah ada di sana. Namanya Kak Klisman. Iya, iya. Oke, lanjut Kak ya. Oke, Kak Julveni. Ya, silakan Kak. Ini udah hampir selesai Kak ya. Kak Teruli, ya sudah selesai. Oke, Kak Sukarman juga ini sudah. Oke, ya Kak Sukarman ini bisa kita bedakan nanti kalau ada spasinya Kak ya. Ini berarti yang pertama, yang kedua, yang ketiga ya Kak. Baru kemudian di sini Kak Rini sedang jalan ya Kak. Yang kedua, silakan lanjut Kak. Kak Nina juga udah yang ketiga. Yang kedua sudah bisa dikerjai. Kak Mulyadi ada masalah Kak? Halo Kak Mulyadi, Aman Kak, aman. aman ya? Oke 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 Kak. Kakak-kakak sekalian, ini kita sebenarnya sudah lebih 5 menit ya. Ya 4 menit tadi kita sepakati ya. Namun nanti di babak kedua kita bisa lebih cepat ya Kak ya. Mungkin ini karena masih di babak pertama tahap awal, kita masih agak sulit. Makanya tadi di grup itu saya sarankan kita menggunakan perangkat ini, laptop atau PC. Mungkin lebih gampang karena kecil-kecil ya.
Kak Marno. Halo Kak Marno. Ya, izin baru bergabung, Kak. Oke, silakan. Kecilkan lah. Untuk pertanyaannya Kak, nanti silakan dilanjut. Itu sudah ada saya kirim di kolom chat. Kita supaya nggak terlampau lama molornya nanti waktunya. Selanjutnya kakak-kakak sekalian, kakak-kakak yang sudah selesai, silahkan kakak-kakak mengamati 2 slide yang di bawah kakak-kakak sekalian. Oke Kak, mungkin di pikiran kakak sama di pikiran saya juga. Itu ada yang pas, misalkan ini Kak Amos, itu di bawah kakak kan itu ada Kak Amsar sama Kak David ya. Benar ya Kak Amos ya? 2 slide di bawah kakak itu ada Kak Amsar sama Kak David. Jadi kakak memperhatikan tulisan yang dibuat oleh di babak pertama ini oleh Kak Amos sama Kak David. Nanti kira-kira ada yang ingin mau disampaikan nanti itu silakan ya Kak ya. Terkait bisa dibandingkan, bisa ditanggapi, atau bisa dikasih saran, dan lain seperti itu dia. Baru kemudian, eh, semisal ini Kak Klisman, itu di bawah kakak kan itu ada 2 slide itu ada Kak Leonardo sama Kak Muhammad Habibi. Benar ya Kak ya, Kak Klisman? Jempol ya Kak? Oke. Jadi Kak, ini yang Kak Julfa ini, yang mana Kak yang saya lihat? Kakak itu melihat ke atasnya Kak ya, Jul ya. Nanti Kakak Julfa ini itu melihat, eh, membaca tulisan refleksi dari Kak Amos dan Kak Amsar. Aman kira-kira ya kakak-kakak sekalian? Oke, silakan Kak. Silakan saling Kalau saya mengamati. melihat kemana itu, Kak Daniel? Saya Oke, lihat punya Kakak siapa? Hendrianto ini nomor 6 Kak ya, nomor 6. Ya, Berarti kakak ini melihat tulisan dari Kak John Kilfley dan tulisan dari Kak 78. Klisman. Ya, 78. Benar Kak? Oke, terima kasih. Oke, Kak. Sembari Izin, Kak. kakak-kakak, Jadi, ya silakan Kak Marno. jadi kalau saya yang saya nilai punya siapa ini, Kak? Bukan menilai Kak ya, Jadi, mengamati nanti kalau misalnya, ya. Kak Marno nomor 11, berarti Kak ya, Marno melihat 2 orang di bawahnya. 2 orang di bawahnya. Nah, kosong. Kalau misalkan kosong, ini Kak Marno juga kosong juga. Kalau misalkan kosong, cari 2 di bawah yang berisi. Itu Kak ya. Saya yakin dan percaya kakak-kakak paham akan hal ini. Silakan dilanjutkan. Nanti kita di babak kedua harus lebih, kita sepakat harus lebih ini ya, lebih fokus ya kakak-kakak. Itu Kak Marno ya, tengok kakak lah nanti 2 tulisan yang di bawah kakak, yang berisi, yang ada isinya. Eh, aman ya kakak-kakak? Oke, baik. Itu sambil nanti diisi, kita masuk ke babak kedua. Nanti kita langsung satukan saja nanti tanggapannya di babak ketiga ya kakak. Karena kita melihat waktunya juga. Ini tadi yang membedakan. Coba perhatiannya kakak-kakak yang sudah selesai. Kita perhatikan juga kakak-kakak yang belum selesai. Kita perhatikan sebentar ke tayangan yang saya bagikan. Roda emosi yang saya masukkan itu tadi di sini. Ini yang membedakan tadi, salah satu yang membedakan framework-nya Bortos sama framework-nya Gibbs. Makanya dia ulas lagi di sini. Jadi kita menulis dengan perasaan nanti di babak kedua. Itu dia. Kita menulis perasaan. Di sini ada amarah. Kalau amarah dia, ini kita contohkan satu ya. Apa yang terjadi?
kalau muncul amarah. Contohnya, ini ada meradang, jengkel, terganggu, iri, memuat, meluat. Ini nanti, ini yang kakak rasakan kalau kakak sedang marah ya, seperti itu. Baru kemudian, meradang ini seperti apa? Nanti ada lebih spesifiknya lagi, berseteru, kemudian membenci. Itu kira-kira maksud roda emosi yang ada di sini. Kita semua mungkin sudah pernah merasakan ini. Bukan mungkin ya, pasti sudah pernah merasakan ini. Amarah, takut, cinta, gembira, terkejut. Kalau ditanya satu persatu ke kakak-kakak sekalian, mana yang lebih emosi yang lebih ini lebih sering muncul? Mungkin seperti itu. Oke, kita jawab masing-masing dalam hati kita ya kakak-kakak. Oke, di babak kedua kakak-kakak, kita akan masuk di kolom kedua nanti di Google Slide. Jadi di sana kakak-kakak nanti lebih diarahkan ke frameworknya GIPS. Kita garis bawahi. Jadi kakak nanti ditulis di sana perasaan, evaluasi, dan analisis. Perasaan, evaluasi, analisis ini merupakan tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga dari frameworknya GIPS. Sepakat di kakak-kakak sekalian. Pertanyaan pemantiknya yang ada di sana, itu yang pertama, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai-nilai, pola pikir yang mempengaruhi kecenderungan kakak tadi. Jadi tetap terkait dengan kecenderungan yang di babak pertama tadi. Nanti kan kita bisa lihat ya di kolom 1 tadi kita kecenderungannya apa. Di kolom 2 ya kita masukkan yang ini. Ya, bagaimana emosi, keyakinan, seperti itu. Baru yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apakah apa sajakah hal yang baik dan buruk yang sudah terjadi? Misalkan dari orientasi proses apa penguasaan materi, apa yang baik sudah terjadi, apa yang belum? Seperti itu. Paham kira-kira kakak ya? Baru yang keempat, ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Itu kata kuncinya. Yang baik atau yang belum? Seperti itu. Kaitkan dengan kelima orientasi yang sudah Anda ketemu. Misalkan kakak tadi memilih satu orientasi, nilai orientasi. Bagaimana dengan yang keempatnya? Kira-kira seperti itu. Baru kemudian yang keempat, bagaimana saya memanfaatkan lima orientasi itu untuk membantu menjadi guru PJOK yang lebih baik. Bagaimana kakak-kakak memanfaatkan tuh ya kakak-kakak. Kira-kira paham ya pertanyaannya? Kakak-kakak sekalian, ini saya kasih izin kakak-kakak, oke, terperinci nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, seperti itu jawabannya. Namun kakak-kakak juga bisa menuangkannya dalam bentuk esai ya, paragraf ya, misalkan seperti itu. Yang sudah memuat katakan yang 4 pertanyaan di sini. Oke, petunjuk aman ya kakak-kakak. Oke, jempolnya adakah? Adakah jempolnya? Itu maksudnya yang kita jawab, izin Kak, untuk di Iya, babak silakan. kedua ya. Iya, di kolom yang Ini kedua kakak. Iya. Oke, pertanyaan sebentar pemantik saya yang bagi. ini. Ya, yang ada 4 di sini kak ya. Ada 4. Itu kita nanti tuangkan di kolom yang kedua di Google Slide. Paham. Di copy. Oke, sebentar. Saya bagikan yang Google Slide-nya. Oke, share. Oke, di sini. Semisal ini ya. Saya coba ini Kak Firman. Kak Firman tadi sudah menulis di babak pertama kecenderungan yang saya nilai. Selanjutnya Kak Firman nanti 4 pertanyaan pemantik tadi itu kakak tuliskan di kolom yang kedua yang di sini kakak-kakak sekalian. Kita masih sebatas di situ ya karena kita nanti punya satu babak lagi. Oke kakak-kakak sekalian, pertanyaannya akan saya tampilkan untuk kita. Saya bagikan juga di chat box ya kakak-kakak. Itu kayaknya checkbox saya nggak buat nomornya, tapi ada dia tandanya ini pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Benar ya Kak Eko ya? Di chatbox itu kelihatannya pertanyaannya untuk babak kedua ya. Bisa dipilah nanti mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga ya Kak Eko. Benar ya? Oke, siap. Siap. Oke siap siap. Oke siap Kak. Silakan kakak-kakak menulis sebisa mungkin 4 menit ya Kak. 4 menit.
Bisa ditunjukkan Kak pertanyaan pemantiknya tadi? Oke, siap, Kak. Siap, bentar Kak ya. Oke. Kak Hendrianto, itu pertanyaannya Kak nggak usah ditulis lagi ya, Kak ya, langsung jawabannya aja, karena kolom kita terbatas ya Kak. Oke, di sini Kak Amos terkejut ya Kak ya, terkejut. Oh ya, terkejut. Oke, silakan Kak lanjut. Sini Kamsar senang. Oke Kak. Kak David lagi jalan. Oke. Yang kedua ini emosinya Kak ya. Emosi seperti apa itu? Kak Firman, ada masalah Kak ini? Masih kosong ya di babak kedua. Izin Kak, Iya Kak, Kak Firman silakan Kak. kurang Ya, silakan Kak kurang Firman. Ya. tadi ada pula yang masuk, jadi saya nggak begitu tanggap gitu apa yang disampaikan. Ya. Mohon maaf, makanya saya agak stuck di yang babak kedua ini. Izin pencerahannya Kak, mohon maaf. Oke, Kak Firman. Kita kan tadi babak pertama itu sudah menulis nilai orientasi apa yang sudah kita yang dari yang 5 nilai orientasi tadi ya, udah menulis. Saya pikir Kak Firman sudah aman di situ. Yang kedua, Kak kita menulis lagi di kolom yang kedua terkait dengan pertanyaan pemantik yang ditampil di layar kita ini. Ya. Bagaimana emosi? Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana keyakinan?
Nah, bisa include aja dia pertanyaan dari yang keempat ini disatukan saja dalam bentuk paragraf, nggak masalah. Dibuat terpisah juga nggak masalah. Terkait yang misalkan kedua ini, terkait dengan pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal yang baik yang sudah buruk yang sudah terjadi? Makanya Kak, kita nggak terlepas dari nilai orientasi yang kita tulis di babak pertama. Itu, Kak. Jadi kakak nanti menjawab di babak kedua ini mengenai pertanyaan keempat yang ada di sini Kak, yang di layar kita yang tampil ini. Bisa kira-kira Kak? Ya, coba Kak. Oke. Misalkan Kak Firman tadi sini kan tanggung jawab sosial ya, tanggung jawab sosial. Jadi ketika itu kecenderungan itu perasaan apa yang timbul kira-kira seperti itu dia. Misalkan tanggung jawab sosial itu tanggung jawabnya ke arah yang positif kah atau ke arah yang negatif kah seperti itu dia. Nah, ketika itu positif, perasaan apa yang timbul, keyakinan apa yang timbul. Nah, kepemikiran seperti apa yang timbul. Ketika dia negatif, seperti apa itu dia. Kayak gitu dia Kak firmannya. Kak Julfa ini agak terganggu sinyal ya. Oke Kak, nanti dicoba aja terus Kak ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Kakak-kakak yang sudah selesai menulis, sama halnya seperti yang tadi, kakak juga memperhatikan eh, atau membaca refleksi rekan kakak yang ada di bawah slide kakak dua ya. Nanti kakak juga bisa ketika membaca tulisan dari kakak-kakak yang di bawah itu, nanti kakak buat catatan-catatan kecil, apa yang menarik kira-kira seperti itu. Mungkin ada inspirasi baru, nah, seperti itu. Mungkin ada motivasi atau apalah. Nanti kita boleh sampaikan di akhir babak ketiga ya kakak. Kak Leonardo, oke kak ini hampir selesai kak ya. Kak Marno ini belum bergerak. Kak Bambang juga ini belum bergerak. Kak Mulyadi masih di babak satu, belum masuk ke babak dua. Oke.
Oke, kakak-kakak sekalian, eh, silakan Kak Rini. Kakak-kakak sekalian, kita lanjut Kak ya di babak ketiga. Nanti sambil melengkapi di babak kedua. Kakak-kakak, saya ingatkan kembali kakak-kakak buat catatan terkait dengan rekan kakak-kakak itu yang di 2 slide di bawah kakak. Itu jangan lupa kakak. Nanti ada catatan-catatan yang akan kita ulas nanti di akhir babak ketiga ya kakak. Selanjutnya kita di babak ketiga. Itu ya babak ketiga di situ kita melanjutkan tahapan refleksi Gibbs ya, tahapan frameworknya Gibbs itu pada tahapan kesimpulan atau konklusi, kemudian rencana tidak lanjut ya kakak. Jadi di sana kita menulis kembali itu terkait dengan kesimpulan, baru kemudian rencana tidak lanjut. Jadi saling berkaitan ini di babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga. Jadi pertanyaannya Kak, ini ada sekitar 3. Pembelajaran bermakna apa yang bisa kakak simpulkan dari refleksi yang 2 babak tadi? Jadi kita di sini setelah menceritakan ya, mendeskripsikan tadi itu, nilai orientasinya seperti apa, baru kemudian kita lanjut tadi yang kedua itu menuangkan perasaan kita. Yang ketiga, kita di sini simpulkan. Kita menyimpulkan di sini, menyimpulkan di sana. Apalagi yang bisa saya lakukan, contohnya, ya. Kalau dia menyimpulkan di tahapan menyimpulkan ini, apa saja lagi yang harus bisa, apa saja yang harus saya pelajari lagi. Kira-kira itu. Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik di masa depan? Itu dia tahapan kesimpulan yang dikemas dalam pertanyaan pemantik berikut. Jadi yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya, mohon maaf, di kepala kakak-kakak, di kepala kita sekalian, guru PJOK, yang terbaik, yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi tersebut. Seperti tadi kan kita hanya mungkin satu kecenderungan ya, dominan satu kecenderungan itu pun belum begitu terlihat nyata, maksimal, positif hasilnya. Setelah kita melihat 5 nilai orientasi itu, kira-kira gimana gambaran yang ada di kita? Apakah nyaman di satu nilai orientasi? Apakah ingin katakanlah ingin terlibat atau ingin masuk nilai orientasi yang lain untuk nilai orientasi yang lebih maksimal seperti itu yang 5 tadi. Itu dia. Baru kemudian yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau apa yang akan saya ubah pada diri saya, pada diri kakak-kakak sekalian sebagai guru PJOK selanjutnya. Jadi pertanyaan yang ketiga ini sudah mengarah ke rencana tindak lanjut ya kakak-kakak yang ketiga. Jadi ya, kalau kita hubungkan dengan tahapan tadi yang di Gibbs. Paham kira-kira ya kakak-kakak? Aman ya? Oke, silakan kakak-kakak itu masuk di babak yang ketiga dengan 3 pertanyaan pemantik yang ada di hadapan kita. Silakan Kak. Sebentar saya bagikan juga ini di kolom chat pertanyaannya agar kita bisa melihat di kolom chat juga melihat di slide kita. Kakak-kakak di sini kakak-kakak sama seperti yang pertama tadi dikasih waktu sekitar 4 menit. Walaupun waktu yang kita lebih ya seperti itu. Itu sudah saya bagikan Kak di kolom chat. Silakan dilanjut Kak. Ini Kak, bagaimana keyakinan tulis? Kak Muhammad Habibi, ya Kak Muhammad Habibi ada masalah Kak ya. Ini nulis di apa? Harapannya Kak Muhammad Habibi kita menulis di Google Slide itu Kak ya supaya terekam. Jadi Kak sebisa mungkin itu nanti silakan di copy dari ini dari chatbox kita agar memang rekan yang lain bisa melihat dan rekan yang lain yang di atas Kak Habibi contohnya itu ada Kak Klisman. Kak Klisman silakan boleh melihat jawaban Kak Habibi itu di kolom chat Kak ya.
Eh, Iya, gimana iya, Kak iya. Krisman? Silakan Kak Firman, ada yang mau disampaikan? Iya Kak, lebih bagus Kak di share screen aja pertanyaan pemantiknya. Kalau dari dari Oke, chat box siap-siap. agak lebih sulit. Ya, Izin ya Kak. ya. Oke, nggak apa-apa Kak. Ini tadi saya hanya menunjukkan ini tampilan kita gini ya, supaya kakak-kakak sekalian juga bisa lihat. Oke Kak, aman Kak. Sebentar saya bagikan. Oke, silakan kakak-kakak. 3 menit lagi, boleh? Silakan. Sambil menulis refleksi, silakan disediakan ada minum, kopi, teh, cemilan juga boleh, cemilan-cemilan yang ini ya, yang tidak mengganggu kegiatan kita. Silakan kakak-kakak. Nggak usah terlampau tegang. Oke, Kak Amos, oke. Kak Amsar ini sudah ya. Kak Amos nanti tulisan Kak Amsar silakan dibaca, dibandingkan ya dengan tulisan kakak ya. Kak Amos juga nanti silakan ini Kak David juga dibaca juga. Kak Amsar nanti tulisan Kak David dan Kak Eko nanti silakan diperhatikan. Lanjut.
Baik kakak-kakak sekalian, eh, silakan nanti sekitar 2 menit lagi itu boleh dilanjut yang masih belum selesai. Namun saya mengharapkan kakak-kakak sekalian ada 2-3 peserta yang menyampaikan dari apa yang sudah kakak lihat dari slide rekan kakak yang ada di bawah kakak itu, apa yang sudah kakak baca, apa yang boleh kakak ambil, tentunya hal-hal yang positif ya kak ya, yang memotivasi, yang menginspirasi dari tulisannya atau bagaimana redaksinya atau eh, jika dikaitkan dengan framework-nya Gibbs dan Burton tersebut yang tadi. Silakan kak, silakan open mic, 2-3 orang boleh. Diulang Kak, clue-nya. Iya kak, iya kak Hendrianto. Oh kak Tolong Rini, silakan kak diulang. Rini. Oke, diulang ininya kak ya. Kakak-kakak sekalian, Iya. kakak-kakak kan sudah membaca tadi dari tulisan kakak-kakak yang ada di bawah kakak, slide yang di bawah kakak itu 2. Iya. Kakak-kakak juga tadi sudah membuat catatan, mungkin bisa membandingkan dari tulisan rekan kakak-kakak sekalian. Kira-kira dari pertanyaan pemantiknya tadi apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa disoroti, apa hal yang menarik, contohnya seperti itu. Sekarang kakak-kakak saya kasih kesempatan untuk menyampaikan dari kakak yang telah kakak lihat tadi. Oke, jelas ya Kak Hendrianto. Tuh. Oke, tadi sudah ada yang Kak Hendrianto, silakan. Baik, terima kasih kakak sebelumnya dan kakak yang lain. Mohon maaf, izin untuk saya mungkin memberikan sedikit pendapat atau ide saya terkait dari apa yang telah dituliskan kakak yang lain. Kalau saya tadi tidak salah nomor 7 dan 8 ya, saya yang Ya, akan amati tulisannya begitu. Nah, benar-benar. yang menarik bagi saya ada pertemuan atau ada persamaan saya dan teman yang saya amati begitu. Salah satunya adalah menyadari bahwa masih perlu perbaikan, masih perlu apa ya, menyadarilah akan kekurangan sebagai guru PJOK. Nah, itu yang bisa lebih menarik saya sampaikan adanya titik temu begitu. Nah, oleh karena itu juga dari kalau di babak 1 ada perbedaan memang antara yang saya punya dan teman yang lain. Namun perbedaan yang itu ya itu sah-sah saja sesuai dengan pemahaman masing-masing dan eh, apa namanya pengalaman ya. Nah, oleh karena itu saya hanya mengapresiasi bahwa teman-teman yang saya amati adalah memiliki persamaan dengan saya, menyadari masih perlu dan masih kurang dan perlu ditingkatkan sebagai guru PJOK yang baik. Demikian Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hendrianto tadi mengamati tulisan dari Kak John Kikli Damanik dan Kak Krisman Huta Barat Kak ya. Oke, ada yang sama, ada yang beda sedikit, tapi apresiasi, kata kuncinya apresiasi yang disampaikan Kak Hendrianto tadi, kemudian ini mengarah ke perbaikan semua tadi arahnya. Tuh Kak, saya sangat senang, kita sangat senang bahwasannya ada kata-kata itu yang muncul dari dalam diri kita masing-masing. Adakah lagi Kakak? Oh ya, Kak Julveni silakan Kak. Kak Julveni ini berarti Kakak mengamati yang nomor 1 dan nomor 2 Kak ya? Pas Kak ya? Oke, ada Kak Amos dan Kak Amsar. Silakan Kak. Ya, Pak, terima kasih Kak. Kalau saya amati Kak Amos, punya Kak Amos itu sama dengan saya orientasinya tentang tahap pembelajaran, di mana orientasi itu kan memang sesuai dengan proses pembelajaran yang ada di kelas. Jadi kalau saya rasa samalah punya saya sama punya kamu tuh nggak ada, kayaknya bedanya itu memang proses pembelajaran itu kan bisa saja ada kadang
materi yang terlupakan gitu kan. Iya. Saking semangatnya itu belajar, ada bagian-bagian gerakan itu mau yang tak tersampaikan. Kalau punya Kak, siapa yang nomor 2 ya? Kak Amsar, Kak. Kak Amsar, itu memang berbeda sama saya. Memang di aktualisasi diri itu saya belum, sesudah guru penggerak inilah saya baru memahamin kalau aktualisasi diri itu lebih memahami anak, itu baru ini aja saya pahami. Kalau untuk kan rasanya gini, nggak mungkin anak yang 40 itu harus kita pahami. Dari guru penggerak saya tahu tentang apa namanya itu yang awal apa untuk tahu Diagnostik ya, Kak ya. iya, itu kan mohon maaf selama ini saya nggak paham gitu untuk mengetahui kemampuan anak, minat anak itu di awal pembelajaran itu, di awal tahun pembelajaran saya memang nggak pernah. Jadi sesudah ikut guru penggerak inilah saya tahu kalau rupanya anak itu minatnya beda. Ada yang hobinya membaca, ada yang melihat video. Nah, di situ kan kita dari aktualisasi diri ini berarti kita itu guru harus memahami gitu apa sebenarnya minat anak. Nah, saya rasa itu saya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Julveni tadi. Dari Kak Amos tadi sama ya tahapannya, kita sering lupa ya karena saking asiknya rencana pembelajaran yang sudah kita susun, RPP yang sudah kita susun ketika dia di lapangan, terlepas dari faktor teknis dan non teknis, itu kadang nggak tersampaikan semuanya. Ketika kita selesai mengajar di lapangan, oh kita sadar, tadi lupa ini menyampaikan yang ini. Padahal ini yang menjadi salah satu esensi yang penting disampaikan di sana. Itu mungkin Kak Jul ya. Baru kemudian yang aktualisasi diri tadi yang disampaikan Kak Jul itu dikaitkan dengan proses yang dijalani Kak Jul di ketika pendidikan guru penggerak. Oke Kak, luar biasa. Selanjutnya kakak-kakak sekalian, ini mungkin ada tadi yang ingin angkat tangan lagi, yang ingin resen lagi, itu dikaitkan dengan 3 pertanyaan kita di sini. Yang mana kira-kira? Menyampaikan ya. Kita ini kalau kita mau menyampaikan apa yang ada dari kita, mengakui kekurangan kita, sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Dan itulah refleksi itu sebenarnya. Jadi kita nggak selalu menganggap diri kita bahwasanya sudah sempurna, sudah baik seperti itu. Kayak gini, di sini dia bagaimana perbedaan tulisan refleksi masing-masing babak yang ada. Itu udah tadi yang pertamanya sudah kita anggap sudah selesai. Baru yang kedua, apabila refleksi ini tidak nilai siapapun. Nah, ini tidak nilai siapapun seperti nanti kakak-kakak akan menulis refleksi di LMS itu nanti bagian dari penugasan. Mungkin kakak-kakak sudah lihat yang harus dibuat nanti. Terserah kakak menggunakan media apa ya, menggunakan Canva, menggunakan PowerPoint untuk menulis refleksi itu nanti mungkin kakak ada yang sudah lihat di apa, nanti kita ulas lagi di bawah ini di slide selanjutnya. Jika tidak dinilai, kira-kira seperti itu. Maka apa pentingnya menuliskan refleksi? Itu dia ya. Baru kemudian yang ketiga ini, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Setelah kakak tadi melihat yang 3 babak itu, saya yakin kakak-kakak sudah ada yang sudah memang belum konsisten, tapi sudah sering membuat refleksi, baik secara katakanlah lisan dari anak-anak, tidak menulis dalam frame ya, dan tidak menulis dalam format, hanya katakanlah dalam ungkapan lisan. Di situ misalkan ketika kita selesai mengajar, nggak kita catat dalam bentuk-bentuk yang seperti tadi sudah disampaikan. Ada Gibbs dan Borton yang ditawarkan di modul ini, kemudian ada juga topi berpikir, itu banyak, ada 4F, ada cuaca, model cuaca ya, kakak-kakak guru penggerak sudah paham dengan itu. Terkadang kita nggak menulis seperti itu, tapi kita setelah selesai mengajar seperti yang katakan Kak Jul tadi itu, ada yang lupa, ada yang salah, akhir seperti itu. Oke Kak, silakan open mic yang kedua dan yang ketiga ini mungkin bisa disampaikan. Silakan Kakak. Waktu kita sudah molor ya 8 menit ya, mohon maaf ya Kakak. Tadi kita di babak pertama itu agak lama tadi menulisnya. Jika tidak nilai siapapun, maka apa pentingnya refleksi? Mungkin saya ke Kak Leonardo dulu, Kak. Kak Leonard, kalau semisal ini nggak dinilai, kira-kira apa pentingnya? Apakah kita tetap bisa konsisten atau gimana? Silakan Kak Leonard. Menurut pandangan saya, Kak. Ya, silakan Kak. Penting dinilai supaya kita bisa berbenah diri ke depannya, supaya kita jangan lagi kita mengajar itu seperti yang kita ketahui, guru olahraga itu cuman ngasih bola sama anak didik, tapi kita harus
bisa mengorientasikan nilai-nilai apa yang tadi kita pelajari. Jadi harus adalah refleksi sebagai seorang guru supaya kita mengetahui di mana kesalahan kita pada saat mengajar. Ya, terima kasih, Kak. Oke, jadi yang disampaikan Kak Leonard tadi, tentunya yang saya tangkap itu bahwasannya positif Kak ya. Iya. Tadi ya, maksudnya di sini jika ini tidak dinilai, harapannya oke lah, mungkin kakak sudah buat namun belum bentuk format atau sama sekali sudah buat tapi perlu ditingkatkan. Kedepannya kita harus lebih sering menulis refleksi. Mungkin seperti itu Kak ya, sepakatnya ya. Oke Kak Firman, silakan Kak. Baik, terima kasih Kak terkait dengan pertanyaan pemantik yang Kakak sampaikan, bahwasanya meskipun tidak dinilai, memang seharusnya kita wajib merefleksi diri kita kan gitu. Ya, Kenapa? benar-benar. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, saya keterkaitannya tadi daripada daripada tanggung jawab sosial. Karena kalau kita tidak merefleksi diri kita, tidak perlu dinilai, artinya bukan dinilai orang lain, kita menilai diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita berjumpa dengan siswa, pasti sama juga diri kita dengan siswa. Ketika kita mengajar, pasti siswa mengukur kita. Ketika kita mengajar, pasti siswa mengukur kita. Begitu juga kita mengajar, kita mengukur siswa. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita nggak introspeksi diri, nggak mawas diri, dan juga nggak tetap merefleksi diri kita, maka siswa akan menjengkali kita dan marwah kita sebagai seorang guru juga akan semakin turun. Saya rasa itu masukan dari saya. Oke, Kak Firman luar biasa ya. Jadi tanggung jawab sosial Kak ya. Jadi kita harus bisa jadi teladan. Katakanlah itu merupakan nilai kita sebagai seorang guru ya Kakak. Jadi bukan menyampaikan materi aja selesai. Timbal baliknya seperti apa. Jadi yang Kakak sampaikan tadi, siswa melihat. Bukan hanya siswa cerita sama orang tuanya. Itu ya, lebih ke arah tanggung jawab sosial. Jadi ya itu ya kalau dari sisi agamanya memang berkatnya itu seperti itu dia. Umpan baliknya, kalau kita lakukan yang baik, yang baik datang. Kalau nggak lakukan yang baik, ya siap-siap lah dapat azabnya seperti itu. Oke, satu lagi Kak ya, mohon maaf ya, nanti kakak-kakak supaya kita nggak molor waktunya. Ini sudah molor sebenarnya ya. Kak Hendranto silakan Kak, satu aja ya Kak ya. Baik, terima kasih. Perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada, tentunya ada yang bertahan juga ada yang berubah. Nah, yang kedua, sekalipun tidak dinilai, tetapi itu adalah mengubah diri saya, mengubah paradigma saya, dan mengubah mindset saya menjadi mindset yang terbuka. Karena apa? Saya tidak mungkin bisa atau dapat mengubah orang lain kalau saya tidak mengubah diri sendiri terlebih dahulu. Artinya bergerak dari diri sendiri, baru orang yang di sekitar, selanjutnya mungkin kepada komunitas ataupun masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, yang ketiga, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Yaitu adalah tindak lanjut atau action. Mengajak teman-teman juga, mungkin kalau kita sudah dilihat ada sedikit perubahan yang signifikan, tentu tanpa kita ajak, tanpa kita ayo begitu, mereka akan tertarik dan tentu akan bertanya gitu. Dengan demikian ya terjadilah perubahan dari 1 menjadi 2 dan seterusnya. Terima kasih Kakak. Ya. Oke, baik Kak, luar biasa. Jadi yang saya tangkap tadi jawaban dari Kak Hendranto, Kak, kita sepakat dengan itu. Mulai dari diri Kak ya. Kita harus mulai dari diri untuk menjadi garam ya bagi orang lain, untuk menjadi sumber pengalaman belajar lah saya katakan bagi orang lain. Jadi tetap itu intinya, kakak-kakak sekalian, harus kita mulai dari diri. Kita mulai dari diri ya ini salah satunya tahapannya, prosesnya, refleksi diri. Oke, baik, luar biasa kakak-kakak sekalian, ini sangat berbobot diskusi kita untuk sore hari ini. Mohon maaf ini sudah lewat. Kakak-kakak saya sekedar mengingatkan ya, kakak-kakak saya sekedar mengingatkan ini tagihan kita nggak hanya tuntas tetap maya, tetapi juga penugasan kita di sesi elaborasi, sesi penugasan pengumpulan tugas lah saya katakan dalam bentuk refleksi atau bentuk yang lain, itu harus memang benar-benar kita penuhi agar kita tuntas nantinya di pendidikan profesi guru PJOK ini.
Selanjutnya, di sini saya mengingatkan kakak-kakak itu di 11D2. Nanti bisa dicatat 11D2 refleksi framework dengan model refleksi. Jadi nanti ada di situ dia apanya poinnya 11D2. Jadi di sana nanti kakak-kakak itu membuat menulis refleksi lagi. Tadi kan kakak sudah menulis, intinya sudah ada gambarannya ya, sudah ada gambarannya. Nanti harapannya yang dikumpulkan itu lebih maksimal dari yang tadi. Petunjuknya kakak-kakak sudah jelas di sana. Gunakan panduan framework-nya Borton dan framework-nya Gibbs. Ketika kakak menulis refleksi, baru selanjutnya nanti saya akan menilai berdasarkan rubrik. Nanti ada rubrik di sana, saya akan menilai kakak-kakak berdasarkan itu. Makanya saya katakan tadi, tidak terlepas dari framework-nya Borton dan framework-nya Gibbs yang tadi. Itu saya pikir. Terus kemudian, catatlah hal-hal apa yang menarik. Kemudian tantangan kakak selama menulis. Catatan ini akan dituliskan pada pertemuan berikutnya. Jadi ketika kakak menulis refleksi tersebut, oke lah, belum konsisten kakak menulis. Kira-kira tantangannya apa? Oh, kadang ini saya malas nulisnya kalau setiap hari seperti itu dia kan. Kadang ya nggak sempat. Nah, seperti itu bisa juga seperti itu dia. Jadi nanti ini kakak catat-catatan aja. Mungkin kakak punya catatan di situ buku. Nanti ini kan kita bahas di modul-modul berikutnya, kakak. Saya pikir jelas kak ya. Oke kak ya. Ini supaya kita nggak terlampau jauh lagi molornya. Karena kakak-kakak saya yakin ada kesibukan di sore hari ini. Saya pikir demikian, hal-hal lain nanti kita bisa diskusikan di grup ya, Kak Sukarman yang menjadi koordinator kelas kita, Kak. Nanti nggak usah dipikir terlampau banyak-banyak lah, intinya kita nanti bisa saling menguatkan di grup tersebut, kolaborasi kita semakin kuat di sana. Misalkan ada yang Kak Amsar kurang paham, semisal ya, Kak Amos bisa menyampaikan. Misalkan ada yang harus disepakati bersama, Kak Sukarman itu bisa jadi media penyambungnya, mungkin agak segan menyampaikan kepada pasiennya atau kepada adminnya atau kepada penyelenggaranya, itu bisa kita saling bergandengan tangan di sana. Pada akhirnya, kakak-kakak sekalian, terima kasih buat pertemuannya. Mohon maaf jika kata-kata yang salah yang saya sampaikan. Saya tidak ada maksud kakak-kakak untuk demikian, tapi ini semata-mata untuk kelancaran kegiatan kita. Saya tetap menghormati kakak-kakak sekalian. Saya sebagai seorang fasilitator, kakak-kakak sebagai peserta pada saat ini. Kita ada yakin dan percaya suatu saat nanti kita bisa bersama, dan kakak-kakak saya juga nggak akan menggurui kakak-kakak sekalian. Saya hanya memfasilitasi kakak-kakak sekalian. Oke, sebagai guru PJOK yang baik, kita wajib harus memiliki nilai orientasi tersebut. Terima kasih bungkusannya Kak Firman. Oke, selanjutnya Kak Firman lah. Ini silakan Kak, tutup kegiatan kita dengan doa Kak. Baik. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di sore hari ini, ada baiknya kita berdoa agar apa yang sudah kita dapatkan hari ini bermakna bagi diri kita dan juga bagi sesama. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dalam hati, kita mulai. Amin, doa selesai. Kami serahkan kepada Kak fasilitator. Terima kasih Kak Firman. Oke, saat ini nantikan sesi foto kakak-kakak. Kalau semalam itu Kak Hendrianto yang apa istilahnya ya? Penggerak untuk berfotonya, apa istilahnya itu ya? Modelnya apanya? Sekarang ini saya minta dari yang ibu-ibu lah dulu. Ibu Salbia, silakan Pak. Ibu, mana gaya kita ini? Gaya fotonya, silakan Kak. Open kamera ya, open. Nggak pandai gaya ini ya. Kak. Ini yang foto siapa? Yang foto saya Kak. Kakak pengarah gayanya aja, koreografinya. Nggak pandai. Kak Rini coba. Oke Kak Rini, gimana Kak? Oh ini ada Kak apa ini? Kak Nina. Gimana Kak Nina? Silakan Kak. Oke, silakan kakak-kakak semua. Ayo tirukan Kak Nina ini, love ini ya, silakan. 1, ayo Kak Mulyadi, 1, 2. Enggak, ini 2 ya. Kayak saya megang ini 1, megang ini. Oh ya. Kirain gini Kak, gini.
Yang lagi booming 1, 2, sekarang. 3. Oke. Sekali lagi gaya yang berbeda. Silakan kakak-kakak. Oke. Silakan Kak Nina, gaya yang kedua Kak. Oh gini, oke gini, oke siap. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, kakak-kakak sekalian, demikian Apik juga pertemuan kita bergaya untuk, ya, walaupun hanya gaya di foto. Biar masuk konten, Bang. Iya, mantap itu. Mana ada sih kontenmu? Siap. Dihapus dulu recordnya, Bang. Dikeluarkan dulu. Oke, baik kakak-kakak sekalian, demikian kita selesai, kita boleh leave dari pertemuan ini. Mohon maaf kakak-kakak, jika ada yang mau kita bahas, misalkan kita rencanakan tanggalnya. Ini ada kegiatan lagi soalnya di berikutnya, jadi saya mohon undur diri. Saya pikir kita sudah selesai dengan ini. Ya, oke baik. Izin Kak. Ya silakan Kak. Izin bertanya, untuk berarti masih ada rekaman ya? Untuk pertemuan minggu depan